Barcelona kalah lagi di Camp Nou. Barcelona kembali menelan kekalahan di Camp Nou. Blaugrana takluk 1-0 dari Rayo Vallecano usai kebobolan cepat. Barcelona menjamu Rayo Vallecano di Camp Nou pada Senin 25 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Spanyol. Baru 7 menit Barcelona sudah kebobolan oleh Alvaro Garcia. Sejak saat itu Barcelona mendominasi permainan dan mengurung pertahanan Rayo, khususnya di babak kedua. Tapi gol tak kunjung hadir hingga akhirnya meski juga harus mengakui kemenangan sang tamu. Ini jadi kekalahan ketiga Barcelona di Camp Nou seluruh ajang, di mana mereka juga setelah dari Eintracht Frankfurt dan Cadiz. Barcelona masih bertahan di posisi kedua dengan 63 poin sama yang sama dengan Sevilla di urutan ketiga. Sementara Rayo naik ke peringkat 11 dengan 40 poin. Pertandingan belum berjalan 7 menit ketika Barcelona kebobolan. Isi Palazón menusuk melewati Jordi Alba dan melepaskan umpan terukur yang diselesaikan oleh Alvaro Garcia. Barcelona membangun serangan dan memicu kemelut di kotak penalti Rayo pada menit ke-15. Umpan silang Sergio Dest menciptakan kekacauan dan bola kemudian disambar Ronald Araujo, namun terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper. Barcelona meminta penalti pada menit ke-28 saat Gavi terjatuh dalam benturan dengan pemain Rayo, tapi wasit dan video asisten referee bergeming. Peluang lain buat Barcelona adalah pada menit ke-38. Umpan silang Ousmane Dembélé belum mampu dimaksimalkan Pierre-Emerick Aubameyang, lalu bola disapu Alejandro Catena. Sepakan Gavi pada menit ke-42 membentur mistar gawang dan bola pantulan dijemput Ferran Torres, namun ia sudah dalam posisi offside. Babak pertama berakhir. Rayo mengancam Barcelona pada menit ke-50, umpan silang Francisco Garcia disambar Palazón dengan tembakan voli, namun Jordi Alba menutup jalur bola dan membloknya. Peluang buat Barcelona pada menit ke-73, umpan silang Dembélé diterima Memphis Depay di dalam kotak penalti dan coba diselesaikan ke gawang, namun masih mengenai Nicolas Maras. Marc-André ter Stegen nyaris bikin kesalahan fatal saat ia gagal mengontrol bola dengan baik di depan gawang, tapi ter Stegen sigap mengambil bola lagi dan juga membuang ke rekannya di sisi kiri. Sepakan Depay pada menit ke-81 mengarah ke gawang, Stole Dimitrievski menghalaunya keluar lapangan. Barcelona meminta penalti pada menit ke-90 saat Gavi mendapatkan dorongan dan terjatuh, tapi wasit tak menganggapnya pelanggaran karena Gavi dalam posisi offset, lalu memberikan kartu kuning kepada Dembélé karena protes. Peluang buat Barcelona pada menit ke-93 dari 11 menit waktu tambahan yang diberikan. Adama Traoré menusuk ke kotak penalti dan mengarahkan sepakan ke pojok kanan gawang, namun dihalau kiper. Rayo malah nyaris memperbesar keunggulan pada menit ke-99, sepakan Pate Cis juga membentur tiang kiri. Peluang buat Barcelona pada menit ke-102, sepakan Dembélé ke gawang yang sudah ditinggalkan Dimitrievski masih membentur pemain Rayo. Laga tuntas untuk kemenangan Rayo. Lakukan pembicaraan dengan agen Antonio Rudiger, Barcelona salib Real Madrid. Rudiger akan meninggalkan Chelsea dengan status bebas transfer di akhir musim ini ketika kontraknya berakhir. Direktur sepak bola Barcelona Matteo Alemany mengonfirmasi klub telah melakukan pembicaraan dengan agen Antonio Rudiger, namun membantah bahwa mereka membahas kepindahan sang bek. Rudiger akan meninggalkan Stamford Bridge pada musim panas ini ketika kontraknya berakhir, dengan Thomas Tuchel mengonfirmasi pada Minggu 24 April bahwa sang pemain ingin hengkang. Barcelona, Real Madrid, dan Manchester United mengantri untuk mendapatkan tanda tangan pemain tim nasional Jerman itu. Alemany berbicara tentang peluang Barcelona untuk mendapatkan Rudiger dengan mengatakan kepada Movistar Plus, "Kami telah mengadakan pertemuan dengan agennya, tapi kami tidak membicarakan tentang situasi itu. Agen mewakili lebih dari satu pemain dan itu bisa menimbulkan kebingungan. Juga bukan kebiasaan kami untuk membicarakan tentang pemain-pemain yang dikontrak. Jadi kami tidak bisa membantu." Alemany menambahkan, "Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan musim depan. Kami bekerja di semua posisi dan di akhir musim kami akan berbicara dengan pelatih dan membuat keputusan berdasarkan pasar." Xavi Hernandez bicara soal kekurangan Barcelona. La Blaugrana cukup beruntung untuk bisa menang 1-0 di Anoeta pada Jumat 22 April dini hari waktu Indonesia Barat lalu, dengan gol Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-11 menjadi satu-satunya pembeda. Itu mengakhiri rentetan hasil minor dalam dua pertandingan sebelumnya yang berakhir kekalahan bagi Barcelona.
Terkadang pemahaman terhadap permainan menginterpretasi ruang, membebaskan pemain, kata Xavi ketika ditanyakan tentang apa yang paling sulit untuk dirubah dari timnya. Dalam aspek mentalitas semuanya sudah dipersiapkan, buktinya adalah kemenangan 1-0 di Anoeta. Dari level fisik mungkin ada sedikit kelelahan dari pertandingan berikutnya dan masalah taktikal. Ada pekerjaan, ide permainan berbeda daripada manajer terdahulu dan itu terbukti sebagai satu hal yang paling sulit. Masalah kebugaran nampaknya tak membebani para pemain Barcelona dengan 3 dari 4 pemain belakang yang tampil sebagai starter di pertandingan kontra Sociedad berangkat dengan masalah kebugaran dari partai sebelumnya. Setiap pemain punya level beban fisik yang berbeda-beda. Ferran Torres punya kapasitas yang membolehkannya untuk bermain setiap 3 atau 4 hari sekali. Katanya, rotasi kini adalah yang kedua. Kami harus tetap mengejar tujuan utama yang mana adalah lolos ke Liga Champions. Xavi Hernandez beri harapan Ansu Fati tersedia kontra Mallorca. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengatakan bahwa Ansu Fati bisa kembali ke tim untuk pertandingan kontra Real Mallorca pada pekan depan jika tak ada halangan. Sang penyerang tim nasional Spanyol telah menepi sejak bulan Januari lalu dan baru melakoni 2 pertandingan saja sejak pergantian tahun 2022. Namun Fati sudah kembali berlatih selama beberapa pekan terakhir. Fati memang sedang menjalani musim yang berat karena tak mampu bugar untuk waktu yang lama hingga membatasi penampilannya yang menjadi hanya 10 pertandingan di sepanjang musim ini. Untuk pertandingan kontra Rayo Vallecano pada dini hari tadi, Ansu Fati masih absen dari skuad Barcelona. Namun, Xavi Hernandez berjanji bahwa jika tidak ada masalah, maka sang penyerang berusia 19 tahun itu akan tersedia lagi untuk pertandingan kontra Mallorca pada sepekan berikutnya. Jika segalanya berjalan baik, Ansu Fati akan kembali kontra Real Mallorca karena dia terlihat nampak baik, kata Xavi kepada wartawan. Di sisi lain, Xavi juga memberikan keterangan tentang Gerard Pique yang berada dalam kondisi tidak sepenuhnya bugar. Namun sang defender veteran nyatanya juga sudah mengalami masalah kebugaran selama 2 atau 3 bulan terakhir meski dalam periode tersebut dia tetap tersedia untuk bermain. Itu sangat disayangkan bahwa Pique punya masalah ini, itu akan bergantung kepada bagaimana situasi berjalan. Itu bergantung kepada apa yang dirasakan olehnya. Dia sudah seperti ini selama 2 atau 3 bulan terakhir, kami akan membantunya.